menumbuhkan karakter bahwa kita itu harus melestarikan alam di sekitar kita. Pionir kelas internasional. Karena SDM kita itu luar biasa. Jumlah dosennya aja sekitar 230. Dan dengan guru besarnya sejumlah 36. GC Radio, your easy listening station. Hai GC People semuanya, di sini bareng aku Isara Jairunta dalam tayangan Bincang UNESA. Oke, GC People semuanya, di sini kita akan bahas kupas lebih dalam tentang salah satu fakultas yang luar biasa banget di Universitas di Surabaya. Label lengkapnya yaitu di Kampus UNESA Ketintang. Kampus ini tuh identik dengan warna yang merah, warna cinta, begitu ya. Dan juga dikenal sebagai kampus konservasi, tangguh, dan juga berprestasi, begitu. Dan tidak hanya jadi sebuah jargon saja, namun ada makna di balik seruan ini. Dan saya penasaran sekali ya dengan FMIPA. Dan langsung saja ini dia profil dari Fakultas Matematika dan juga Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Negeri Surabaya. Dan ada amazing fact-nya, fakta luar biasanya adalah bahwa FMIPA UNESA kemarin mendapatkan penghargaan dari Dikti Senristek ya. Langsung saja kita kupas tuntas bersama dengan tokoh-tokoh hebat di samping saya. Ada Bapak Dekan FMIPA. Selamat sore Bapak Profesor Dr. Wasis MSI. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah, sehat Mas Isa. Sehat ya Bapak ya? Alhamdulillah. Gimana perjalanan Bapak tadi? Aman ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah juga, Masya Allah. Selalu alhamdulillah. Dan juga di sampingnya lagi ada Wakil Dekan Bidang 1, Pembelajaran, Penelitian, dan juga Pengabdian kepada Masyarakat, Kemahasiswaan, dan juga Alumni, Ibu Profesor Roselina Ekawati, PhD. Selamat sore Ibu. Sore Mas. Sehat Ibu ya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sama seperti Pak Dekan. Sama ya, semangatnya juga sama Ibu ya? Iya. Dan juga di sampingnya lagi ada Wakil Dekan Bidang 2, Perencanaan, Keuangan, Sumber Daya, Umum, Kerjasama, dan Teknologi Komunikasi Informasi. Ibu Dr. Sifak Indana, MPD. Selamat sore Ibu. Sore, Sehat ya hari ini Ibu ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Selalu sehat. Ini positive vibes-nya dari Bapak Ibu ini sangat menular ke saya, teman-teman semuanya GC People. Karena pakai baju terang-terang sekali. Dan juga hari itu senyum sumringah sekali begitu ya, Masya Allah. Dan juga Bapak Ibu semua terima kasih sudah hadir di segmen kita kali ini. Dan juga kita akan langsung kasih pertanyaan langsung aja ya, teman-teman semuanya GC People. Kenapa harus masuk di FMIPA? Apa sih membedakan FMIPA UNESA dan FMIPA yang lainnya begitu? Mungkin bisa dijawab? Oke, terima kasih Mas Isa. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disebut ya, FMIPA itu kampusnya kampus merah, bukan kampus biru ya, kampus merah. Kampus merah, iya. Merah itu identik dengan berani. Berani. Tapi bukan berafiliasi politik loh ya. Nah, ini kampus merah. Beraninya ya? Ya, karena memang di UNESA, MIPA itu benderanya merah, Mas. Oh, Gitu. kebetulan Oleh karena merah. itu ya, biar tahu dengan cepat maka sebagian besar gedung kita itu kita beri warna merah. Nah, mengapa harus masuk ke MIPA? Banyak sekali. Siap. Saya hanya menyebutkan beberapa. Pertama, kalau MIPA itu kan memang khasnya kan orang eksak ya, gitu. Tetapi kita pernah meriset, MIPA itu meskipun orangnya itu pasti gitu ya, tetapi ternyata pembelajaran itu lebih tertarik ketika itu dibawa ke lab. Oh, begitu ya, Pak ya? Maka belajar di MIPA itu nggak bisa lepas dari lab gitu. Baik untuk pembelajaran maupun riset. Dan lab kita itu keren-keren karena antara lain ya dapat dukungan dari ISDB, kemudian ada lab MIPA terpadu yang itu bahkan alat-alat analisisnya itu juga dipakai oleh kampus lain. Wow, gitu. keren banget ya GC Ya. People. Kemudian yang kedua dari sisi SDM yang tadi disinggung oleh Mas Isa. Iya. Nah, kebetulan SDM kita itu tahun ini luar biasa. Ini saya sebut contoh saja loh ya. Siap. Yang lain banyak. Nanti kalau disebut semua nggak selesai. Nggak cukup ya Pak ya? Iya. Yaitu Prof. Nadi Suprapto itu kebetulan junior di prodi saya. Siap. Jadi dulu mahasiswa saya kan dosennya boleh bangga berarti. Boleh, Ya, sangat boleh. kan dosen itu berhasil kalau mahasiswanya berhasil. Ini waktu yang tepat untuk membanggakan Bapak ya. Jadi Prof. Nadi itu tahun ini tuh mendapat 2 penghargaan. Waduh, apa aja tuh Pak ya? Yang pertama itu adalah gold winner itu sebagai academic leader di bidang pendidikan. Berarti juara 1 Pak ya? 1. Juara 2-nya dari Universitas Negeri Malang.
Keren sekali. Pak Dekan MIPA Malang. Ini kalah oleh dosen aja di MIPA UNESA. Kalau sama dekannya MIPA tambah jauh. Iya. Gak bisa bayangin. Yang belakang itu guyon. Nanti marah dekan MIPA UNER ya karena Bercanda, Pak, beliau dapat juara 2 ya. Kemudian Pak Nadi juga mendapat bronze winner Bronze ya. winner. Iya. Untuk Wow. Sinta Award. Sinta Award untuk Di atas dosen 40. berusia di atas 40 tahun. Tahun lalu yang di bawah 40 tahun itu dapat juara 1 Pak Binar. Itu fisika juga, mahasiswa saya juga. Wah. Ikut gaya dosennya gitu. Memang keren ya, Masya Allah, Perwasis ini luar biasa sekali. Mencetak generasi-generasi yang sangat luar biasa. Terbukti, Iya. mahasiswanya keren-keren. Terus yang ketiga nanti ditambah oleh Bu Wede. Siap. Yang ketiga saya pengen menyebutkan yang beda, yang tadi sempat disinggung juga oleh Mas Isa bahwa kita itu punya tagline atau jargon MIPA itu kampus konservasi tangguh berprestasi. Kampus konservasi tangguh berprestasi. Konservasinya itu sebenarnya tidak hanya konservasi terkait dengan alam. Siap. Memang kalau terkait dengan alam ya sudah sewajarnya lah di antara fakultas lain di UNESA yang paling dekat dengan alam mestinya kita. Siap. Namanya Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Maka semua mahasiswa MIPA itu mendapat mata kuliah konservasi sumber daya Daya alam. alam. Nah, itu berarti mata kuliah wajibnya. Wajib. Iya. Untuk menumbuhkan karakter bahwa kita itu harus melestarikan alam di sekitar kita. Kalau enggak kita enggak bisa hidup dengan nyaman. Nah, kemudian kita angkat di konservasi itu dengan eco-edupreneurship. Itu irisan dari ecopreneurship, yaitu kewirausahaan yang berusaha terus melestarikan alam tadi, dan edupreneurship, yaitu kewirausahaan di bidang pendidikan. Maka itu digabung menjadi salah satu ciri khasnya di MIPA. Oleh karena itu kalau nanti masuk ke MIPA, itu akan dibekali terkait dengan eco-preneurship. Eco-preneurship. Jadi, Mungkin Bu WD1 dan Bu WD2? oke, Boleh. mau Ibu WD1 Ya. atau Ibu WD2? Kalau tadi pertanyaannya adalah fun fact ya, ini pasti terkait dengan nanti calon mahasiswa ini Iya. ya, calon mahasiswa. Jadi mahasiswa yang ada di FMIPA itu belajarnya kayak gimana sih gitu ya. Kalau tadi Pak Dekan sudah ngomong masalah lab gitu ya, yang pasti pembelajarannya di lab. Ya, ada sebagian pembelajarannya sekitar 25% itu ada di lab. Namun selain di lab kita juga ada pembelajaran yang di luar kampus ya. Misalnya mahasiswa itu melakukan kegiatan di sekitar Banyuwangi, ini ada dari biologi itu mereka ke Banyuwangi untuk mata praktikum ya Bu ya. Praktikumnya tidak hanya di dalam kampus, tapi praktikumnya di luar kampus juga begitu. Iya. Jadi kemudian perkuliahannya apakah monoton selalu di kelas yang pembelajaran langsung? Tidak. Kita nih sudah ke arah project based. Jadi banyak mata kuliah itu yang mengarahkan mahasiswa untuk belajar dengan project based learning, case method, dan pasti kita juga ada pembelajarannya itu secara hybrid gitu ya. Jadi setting ruang kelas kita siapkan untuk pembelajarannya dilakukan secara hybrid, Mas. Oh, jadi ada hybridnya juga Ibu Iya. ya? Luar biasa sekali Nah, ya. kemudian satu lagi, FMIPA ini yang pionir kelas internasional. Pionirnya? Iya, waktu itu tahun 2009 FMIPA itu pionirnya. Sekarang kita punya namanya kelas international track. Oh. 9 prodi S1 di FMIPA itu punya kelas international track, dan aktivitasnya itu kita membawa mahasiswa itu untuk mendukung SDGs 16 Pak Dekan. Jadi sudah mengarahkan mahasiswa itu untuk global ya, go global, go internasional. Begitu ya. Wow. Luar biasa sekali FMIPA ini. Boleh dong tepuk tangannya sedikit Bapak Ibu? Yang banyak juga boleh. Banyak Mas. Keren banget. Kagum banget sama FMIPA, luar biasa. Mungkin dari Ibu Wakil Dekan ada tambahan. Oke. Tadi disampaikan oleh Prof. Wasis bahwa SDM kita memang luar biasa. Sangat luar biasa. Ya, karena prodi-prodi kita itu selain katanya tadi kemipaan, kita punya prodi-prodi baru yang fokusnya di multidisiplin ilmunya. Bagaimana Seperti itu? misalnya sains data, kemudian aktuaria. Terus ini nanti akan ada lagi yaitu S1 bioteknologi yang fokusnya ke ilmu pangan. Ini setelah ini berarti ya? Iya. Spill dulu. Iya, Loh ya. iya. Mudah-mudahan nanti adik-adik waktu berminat ini sudah Wah, bisa sudah masuk ke salah satu itu. Kemudian ada aquaculture yang identik
dengan perikanan, Ya. kemudian ada biosains hewan yang identik dengan peternakan. Kecerdasan artifisial. Iya. Kemudian ada lagi satu yang lagi sekarang Banyak banget, Ibu, ya. dibutuhkan, Masya itu Allah. adalah kecerdasan Artifisial. artifisial. AI. Iya. Kenapa kita kok berani seperti itu? Karena SDM kita itu luar biasa. Jumlah dosennya aja sekitar 230. Dan dengan guru besarnya sejumlah 36. Wow. Ini yang sedang mau akan pengukuhan 4 orang. Jadi kalau sudah SK-nya nanti datang ke fakultas, 40. itu akan ada 40 guru besar. Tepuk tangan lagi boleh Bapak Ibu ini. Iya. Keren sekali FMIPA, Masya Allah. Iya. Nah, itu lektor kepalanya 46, kemudian lektor 64 dan AA itu ada 30 dan ada dosen yang baru dosen yang belum fungsional itu ada 54. Itu. Luar biasa sekali Bu. Terima kasih tadi kita udah tanya soal prestasi FMIPA, fun fact dari FMIPA dan luar biasa sekali, dan juga kita akan tanya apa sih ciri khas dari FMIPA UNESA. Ciri khasnya kayak orang-orang tahu oh itu FMIPA banget deh gitu. Oke. Iya. Oke, saya mulai ya nanti kan. Jadi ciri khasnya sebenarnya sebagian sudah saya sampaikan tadi ya. Jadi karena kita itu khasnya kan di kemipaan itu memiliki karakteristik ya kita harus menumbuhkan, harus dekat dengan alam. Oleh karena kita membuat tagline-nya itu sebagai kampus konservasi. Tadi saya melengkapi konservasi itu tidak hanya terkait dengan lingkungan ya, kelestarian lingkungan, tetapi juga terhadap konservasi misalnya karakter, nilai-nilai, maka kita memiliki kelompok ekokampus di FMIPA itu. Bagaimana itu, Dan Bapak? dulu pernah juara 1 di antara ekokampus perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur ya. Iya. Tidak bosan-bosan FMIPA juara 1 Tapi terus nggak ya. usah pindah dari Visipo. Waduh, kayaknya saya ini kurang cocok di FMIPA. Saya tuh orangnya nggak bisa ngitung Bapak, jujur ya. Oke, jadi ciri khasnya di kita ya kita mengangkat itu tadi agar inline dengan UNESA. Kan UNESA di periode PTNBH itu mengangkat berbasis kewirausahaan. Maka sebagai fakultas bagian dari UNESA, kita juga mengangkat kewirausahaan itu menjadi nilai tadi, karakter yang ditumbuhkan meskipun kita mahasiswa MIPA. Oleh karena itu, apapun itu di MIPA, perumusan misalnya visi misi, kemudian di perkuliahan, transformasi kurikulum itu berbasis eco-edupreneurship tadi yang saya sebutkan. Jadi dari 3 kata yaitu ekosistem, kemudian education dan entrepreneur gitu. Gabungan dari 3 itu. Luar biasa. Itu ciri khas dari Ya, mungkin dari Bapak Ibu Wakil Dekan ada tambahan? Selain FMIPA, setiap prodi ini semuanya juga punya ciri khas sebenarnya. Siap. Masing-masing prodi punya ciri khas. Misalnya, karena merujuk ke FMIPA yang terkait dengan wawasan lingkungan, prodinya juga punya ciri khas yang merujuk ke situ. Misalnya untuk mathematics education, pencirinya adalah matematika realistik. Realistik itu real terkait dengan lingkungan. Jadi setiap prodi di FMIPA punya ciri khas juga, Mas, yang merujuk dipayungi oleh ciri khas di FMIPA. Begitu. Jadi FMIPA-nya bawahnya tuh payung-payungnya ada prodi-prodinya seperti itu ya. Iya. Luar biasa. Kemudian dari Bu Wakil Dekan? Jadi dengan ciri khas itu supaya terus berkembang dengan baik, maka semua pengabdian masyarakat, semua penelitian mengacu pada ciri khas FMIPA. Selain juga ada ciri khas UNESA. Waduh, siap. Iya. Oke, Bapak Ibu semuanya dan juga teman-teman Kece People semuanya yang mungkin lagi SMA sekarang begitu ya. Bisa dipersiapkan mulai sekarang karena kan di tahun depan udah ada seleksi masuk perguruan tinggi lagi, SNBP dan juga SNBT. Nah, yang harus dipersiapkan untuk mahasiswa baru supaya bisa masuk di FMIPA itu apa kira-kira Bapak Ibu? Iya. Kalau masuk di FMIPA untuk para siswa SMA itu yang pertama selain rapot itu pasti, yang kedua itu adalah prestasi-prestasi baik akademik maupun non-akademik. Jadi kalau prestasi akademik, kalau mau masuk ke MIPA, mau membawa sertifikat
yang nanti jalurnya adalah yang akademik atau yang non-tes, maka itu bisa dipakai. Nah, sertifikat yang dipakai adalah yang memang ciri khasnya kemipaan. Apa itu? Misalnya mengikuti olimpiade, mengikuti karya tulis ilmiah, ya. Nah, apakah yang lain itu tidak bisa digunakan? Bisa, itu sebagai unsur penunjang. Misalnya yang non-akademik itu bisa misalnya juara MTQ, ya. Kemudian bisa TAFID, dan lain sebagainya. Nah, itu yang bisa dipersiapkan. Dipersiapkan mulai sekarang, Ibu Iya, ya? mulai sekarang. Dan juga apakah harus linear, Ibu? Jadi contohnya dulu waktu SMA ngambilnya IPS atau bahasa begitu ya. Apakah nanti waktu masuk di FMIPA-nya UNESA tuh harus dari IPA SMA-nya atau enggak? Atau tidak? Pak Dekan. Kalau ini kelinearitasan ya. Iya. Sebenarnya kalau kita karena MIPA sebenarnya dari IPA gitu ya, yang Iya. karena dilihat nilainya itu dari nilai-nilai yang terkait dengan IPA. Namun ada beberapa fun fact juga Oh ini iya, bagaimana bahwa prakteknya? mahasiswa kita juga menerima dari SMK ini. Oh. Jadi ada beberapa mahasiswa kita itu yang berasal dari vokasi ya SMK itu. Jadi saya rasa nanti melihat aturan saja yang ada di SNBT apa namanya sekarang itu Ya. kita sesuaikan untuk yang anak SMK juga welcome, IPA juga welcome dan IPS juga mungkin juga mulai dilihat karena ada pendidikan kita kan ya meskipun pendidikan kemipaan begitu. Oh, begitu. Karena kemarin kurikulum Merdeka itu kan lebih Iya. fleksibel, Mas Iya. Isa. Beda dengan misalnya zaman kita, apalagi saya dulu. Kalau dulu kan SMA-nya sudah dikelompokkan A1 fisika, Iya. A2 biologi, A3 fisika. Kalau sekarang kan fleksibel. Nah, oleh karena itu ketika sefleksibel apapun itu calon adik-adik itu minimal harus seneng kepada MIPA, bidang kemipaan. Meskipun seperti tadi, ternyata di kemipaan itu meskipun orangnya eksak ya, tetapi yang memiliki prestasi itu berkembang. Ada loh, mahasiswa biologi kita itu yang menjadi duta seni ke Thailand. Itu Ya. meskipun Duta seni? iya, jadi Iya. dia menjadi duta seni di Thailand. Padahal itu mahasiswa MIPA. Sehingga enggak menutup artinya hobinya tetap jalan, tetapi memang background-nya harus dekat di MIPaan. Ya. Gitu. Waduh, luar biasa sekali ya pemirsa, Catchy People semuanya. Dan juga kita akan kulik lebih dalam lagi tentang FMIPA. Kalau boleh tahu nih Bapak Ibu, ada berapa prodi sih di FMIPA? Oke. Dan juga akreditasinya bagaimana? Baik, sampai saat ini ada 20 program studi di FMIPA yang terdiri dari S1, S2, dan S3. Untuk program studi sarjana ada 11 program studi. 11. Tadi yang di-spill oleh Bu WD2 itu belum termasuk ini ya, karena masih on progress on Iya. it. Kemudian untuk 9 dari 11 program studi tersebut sudah terakreditasi unggul dan terakreditasi internasional. Internasional. Betul. Luar biasa. Kemudian 2 itu prodi baru, sains data dan sains aktuaria. Namun meskipun prodi baru, ini keketatannya yang paling tinggi di antara prodi di FMIPA untuk sains data. Sains data. Begitu. Peminatnya luar biasa banyak berarti ya. Betul, dibanding prodi yang lain meskipun masih Baru lahir, tapi Newborn berarti ya. ya, keketatannya paling tinggi. Dan juga buat mahasiswa baru semuanya nih, yang kepo-kepo soal FMIPA nih, kuotanya di tahun 2025 ini berapa Ibu kira-kira? Mungkin bisa di-spill di websitenya admisi. Oh, di-spill di website-nya aja Iya, ya? coba ke websitenya admisi unesa.ac.id ya untuk kuota 2025. Gitu. Oke. Tapi memang peluang besar untuk masuk ke Indonesia itu tinggi. Oh, Karena bagaimana, kebetulan kebijakan dari universitas kita itu memang ada kenaikan jumlah mahasiswa dibanding 2 tahun yang lalu. Ini lebih banyak lagi berarti Ya, Pak, ya? jadi menaiknya itu bisa 2-3 kali itu. Mengapa ya? Karena memang pertama SDM kita memadai, kemudian sarana prasarana itu bisa mencukupi karena terbukti kalau dulu itu perkuliahan itu jam 12 selesai Mas Iza. Iya, kan sayang sarprasnya, kemudian dosennya itu padahal masih punya energi untuk memfasilitasi masyarakat. Oleh karena itu dinaikkan
menjadi sekitar 3 kali lipat. Itu pun kalau saya lihat dari data, itu yang diterima itu baru 30%-an dari pendaftar. Dulu kita hanya sekitar 16% dari pendaftar. Gitu. Jadi silahkan nanti masuk ke FMIPA UNESA. Siap. Ditunggu kita nanti di FMIPA UNESA begitu ya. Oke. Dengan jargonnya fakultas yang konservasi. Kampus konservasi. Kampus konservasi. Ya, warnanya merah berani begitu ya. Dan juga Bapak Ibu boleh dijelaskan sedikit tentang kurikulum yang diterapkan di FMIPA UNESA. Presentasinya antara teori dan praktiknya itu bagaimana? Oke, kurikulum ya. Jadi untuk kurikulum untuk S1 ya. Iya. Jadi kita bicara S1, untuk bisa lulus di S1 itu ke SKS-nya 144. 144. Nah, 144 SKS, mahasiswa harus mengambil mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan atau elektif. Dan dalam kurikulum itu kita bisa bilang tahun ini adalah menggunakan kurikulum transformatif di mana ada program MBKM-nya. MBKM-nya. Betul, ada program MBKM dan kita punya program yang naungi oleh universitas. Program MBKM itu di semester 5 dan 6, Mas. Begitu. Oke. Dan juga SKS tiap prodinya itu berapa, Ibu? SKS apa? Di tiap prodinya. Oh, kalau yang mata kuliah yang disediakan ya sekitar 144 sampai 170. Jadi mereka prodi menyediakan. Tapi mahasiswa untuk lulus itu 144. Sudah bisa lulus. Sudah bisa wisuda ya, luar biasa pakai toga dan sudah bisa mengabdi ke masyarakat begitu ya. Dan juga Bapak Ibu semuanya boleh dijelaskan juga bagaimana FMIPA UNESA itu mendukung mahasiswanya dalam mendapatkan prestasi akademik dan juga non akademik. Wujud dukungan dari FMIPA seperti apa? Oke. Jadi kalau misalnya prestasi akademik dan prestasi non-akademik, kita kan mereka diwadahi dalam organisasi mahasiswa. Jadi kebetulan di organisasi mahasiswa kita, selain Ormawa itu ada juga BSU. Salah satu BSU itu juga menangani bagaimana menggenjot agar mereka itu khusus yang lomba-lomba di tingkat Puspresnas maupun di Belmawa itu kita siapkan dari awal. Jadi mulai dari ada pendampingan, kemudian unggah proposal, latihan kalau bentuknya olimpiade, semua itu didampingi dengan dosen-dosen yang sudah ada. Nah, selain dosen-dosen yang dipilih tadi, misalnya untuk ONMIPA itu kita melibatkan semua dosen mata kuliah yang ada kaitannya dengan yang ada di dalam lomba itu. Jadi semuanya itu baik secara akademik maupun non-akademik kita fasilitasi dengan baik. Luar biasa. Dan juga untuk mensupport itu Mas, untuk mensupport agar adik-adik mahasiswa itu semangat berprestasi. Iya. Itu selaras dengan peraturan kementerian kan sekarang tugas akhir itu dari skripsi. Oh, begitu ya. Terus ya, boleh. Antara lain kalau punya prestasi tingkat nasional itu boleh menjadi pengganti skripsi. Oleh karena itu di kami Bu WD1, WD2 itu menunjuk dosen-dosen yang punya kemampuan di dalam riset, kemudian publikasi itu mendampingi adik-adik. Kemudian mereka yang sudah menjadi juara nasional, nah nanti tinggal mengemas prestasinya tingkat nasional itu menjadi karya akhir pengganti skripsi. Nanti yang diujikan prestasinya saja, nggak harus menulis skripsi. Itu antara yang kita Dan itu sudah dipayungi peraturan rektor, jadi sudah jalan. Di MIPA sudah jalan. Sudah jalan ya? Sudah jalan. Pakai prestasi begitu. Iya, berapa mahasiswa? Waduh, luar biasa sekali. Dan juga untuk ngomong-ngomong prestasi nih, di FMIPA untuk beasiswanya tuh bagaimana Bapak Ibu? Dan juga mitra lembaga dari FMIPA UNESA. Oke. Jadi ada beberapa beasiswa yang kita share ya ke mahasiswa. Salah satunya dari Bank Indonesia. Bank Indonesia. Bank Indonesia memberikan beasiswa kepada mahasiswa dengan prodi-prodi tertentu yang ada di FMIPA. Kemudian selain itu ada beberapa beasiswa juga dari UNESA, ya, dari UNESA dan kita bekerja sama dengan alumni. Ada beberapa alumni itu memberikan beasiswa ke mahasiswa, which is junior ya, adik kelasnya begitu. Ya, juniornya Betul. begitu ya. Jadi beasiswanya itu juga dari alumni juga begitu ya. Tadi yang belum disebut kalau beasiswa wajib bidik misi. Bidik misi ya. Pemerintah. Tetapi karena kuotanya terbatas, kadang-kadang adik-adik yang berharap terlalu besar. Nah, oleh karena itu
rank dari UNESA kadang-kadang itu tidak disampaikan, itu banyak sekali Mas yang melalui jalur SNBP berprestasi. Jadi Pak Rektor itu memberi perhatian cukup besar untuk adik-adik, termasuk tadi yang disebutkan oleh Bu WD2. Jadi prestasi keagamaan, misalnya hafid, Quran, kemudian juara MTQ, juara seni, itu diberi beasiswa meskipun jalur jalur mandiri itu dibebaskan SPI oleh Pak Rektor. Dibebaskan SPI-nya. Bahkan yang prestasinya itu monumental itu kan ada istilahnya kita itu yang diterima golden ticket. Golden ticket. Wow. Langsung bebas semuanya. Waduh, dari luar UNESA. biasa sekali UNESA ya, dan juga FMIPA. Dan juga mungkin ada tambahan lagi dari Ibu? Masih ada satu lagi adalah beasiswa unggulan. Beasiswa unggulan. Ada. Itu dari pemerintah pusat begitu Ibu ya. Terima kasih infonya dari beasiswa. Boleh banget teman-teman semuanya nanti kalau udah masuk di FMIPA ataupun sebelum masuk FMIPA dicari info beasiswanya lengkap ya. Dan juga kita sudah kupas tuntas dari FMIPA bersama dengan Bapak Dekan dan juga Ibu Wakil Dekan. Terima kasih kehadirannya hari ini. Semangatnya tadi membara sekali ya bersama kita semua. Dan juga untuk info selengkapnya FMIPA bisa diakses di website atau di Instagramnya FMIPA begitu ya. Iya. Untuk website resminya di FMIPA? www.fmipa.unesa.ac.id www.fmipa.unesa.ac.id. Dan juga buat teman-teman semuanya, kita akan dengar bersama closing statement dari Bapak Dekan dan juga Ibu Wakil Dekan dari Bincang UNESA edisi kali ini. Mungkin closing statement Bapak? Oke, tadi Bu WD1, Bu WD2 sudah menyampaikan ya bahwa SKS adik-adik mahasiswa itu 144, itu kalau menurut peraturan itu bisa diselesaikan itu dalam 14 semester. Kalau aturan baru malah bisa 16. Tetapi kita mendorong adik-adik yang kuliah di FMIPA itu bisa lulus, itu kalau bisa 3,5 atau maksimal 4 tahun saja. 3,5 semester. Iya. Aduh. Oleh karena itu marilah selama Anda itu semangat gitu, nanti bisa menyelesaikan kuliahnya itu kurang dari 8 semester. Kurang dari Ya, 8 sehingga semester. kalau prestasinya nanti di atas, IPK-nya di atas 3,51 itu cum laude. Cum Cum laude itu laude. akan bisa diterima akses di lapangan gitu. Semoga saya nanti juga cum laude ya. Amin. Kita tutup dengan jargonnya FMIPA ya. Oh iya, boleh dong. Ini kita Bu bersama-sama. WD2 biasanya kebagian jos-josnya ini. Iya. Gitu ya. Boleh? Mungkin saya mulai ya. Bapak Ya. pimpin jargon ya. Oke, jadi FMIPA Kampus Konservasi Tangguh Tangguh Berprestasi. Jos. Oke. Sudah? Mungkin dari Oh, kurang ternyata, ya. Kita tadi baru MIPA, harus digabung dengan UNESA. di Pak Rektor. Di Pak Rektor. nanti. Iya, Pak Rektor lihat malah Diulang alamat saja, itu. Pak Dekan. Oke, Diulang. kita ulangi ya, kita ulangi semangat. Oke. Ya, biar semangat masuk ke FMIPA UNESA. Bareng-bareng. FMIPA Kampus Konservasi Tangguh Berprestasi. Jos. UNESA satu langkah di depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak People semuanya udah menyaksikan Bincang UNESA kali ini di edisi FMIPA, Fakultas Matematika dan juga Ilmu Pengetahuan Alam. Dan juga sampai jumpa di Bincang UNESA selanjutnya. Terima kasih.